Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu menjadi kekuatan vitamin buat kami berdiri teguh di akhir zaman. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang kuat hari-hari ini. Kami mau menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh di akhir zaman, supaya kami tidak mudah untuk diintimidasi iblis untuk menyerah dan jatuh. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung siang ini, dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana merdeka dari rasa takut. Ya, ada banyak ketakutan anak-anak Tuhan di hari-hari ini ya, takut terhadap segala sesuatu sudah ya. Kita percaya orang nggak bisa lari dari rasa takut, khawatir, saudara. Ya, siapapun, saya juga sehebat apapun, yang namanya rasa takut, khawatir itu pasti ada. Ya, kita khawatir kalau anak kita sampai malam belum pulang rumah. Ya, kita khawatir kalau pasangan hidup kita ya terjadi apa-apa ya. Mungkin kita juga khawatir saat anak menghadapi ujian, takut tidak lulus, takut tidak naik kelas ya. Itu khawatir yang normal, saudara. Tapi kekhawatiran, ketakutan yang tidak boleh saudara lakukan adalah kekhawatiran, ketakutan yang sampai mengendalikan hidup saudara. Beda, saudara ya. Jadi hari ini kita harus merdeka dari rasa takut yang mengendalikan saudara sampai saudara stres, sampai saudara depresi. Itu yang tidak boleh terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kalau ketakutan hari ini, kenapa kita sebagai anak Tuhan, bangunlah roh takut akan Tuhan. Ya, daripada takut akan masalah, tidak membuahkan hasil. Apa yang dikendalikan dengan rasa takut hari-hari ini, justru itu akan membawa bencana dalam hidup saudara dan saya. Justru hari ini belajarlah punya takut akan Tuhan. Karena orang yang punya takut akan Tuhan, kitab Mazmur itu berkata gini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hari ini kalau saudara takut akan masalah, itu malah makin jadi bumerang. Tapi kalau takut akan Tuhan, janjinya tidak berkekurangan. Mazmur 34 ayat 10 kalau tidak salah. Hal lagi saudara tahu, orang yang takut akan Tuhan di kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Hari ini kita semua yuk dimerdekakan dari rasa takut akan masalah yang berlebihan. Jangan hidupmu dikendalikan oleh masalah, punya rasa takut, tapi mulai bangun takut akan Tuhan. Iya ya, ingat firman Tuhan, takut akan Tuhan itu luar biasa loh. Tidak usah takut sama keuanganmu yang lagi goncang, rumah tanggamu yang lagi goncang. Tidak usah takut saudara, dunia yang lagi goncang. Tapi pada waktu saudara jadi orang benar yang takut akan Tuhan, orang lain kekurangan, saudara dijanjikan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak usah takut mati. Kalau takut Tuhan, kitab Amsal berkata panjang umur. Itu sebabnya hari ini vitamin yang paling luar biasa untuk membuat saudara sehat, yaitu takut akan Tuhan. Percayalah, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Yuk kita baca hari ini Yohanes 8 ayat 26. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung ya. Yuk kita baca Yohanes 8 ayat 26. Jadi apabila anak itu, Yesus ya, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lihat ya saudara, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini kalau kita tahu Yesus itu sudah memerdekakan saudara dan saya,
hari ini seharusnya saudara merdeka dari rasa takut. Kita semua hari ini gak bisa praktek dengan apa yang Tuhan mau inginkan. Kita ini hidupnya seolah-olah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Tapi kita tidak benar-benar merdeka. Orang yang tidak bisa merdeka dari rasa takut berarti saudara meragukan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan itu sudah memerdekakan saudara dan saya, itu sebabnya saudara juga harus benar-benar merdeka dari rasa takut saudara. Kita hari ini jangan sampai hidup sebagai orang Kristen. Saudara tidak tahu bahwa Yesus itu sudah memerdekakan saudara dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu Ibrani, ya shalom semuanya, Lisa, Harun. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu ya dengan yakin ya kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hari ini kalau iblis mulai memenjarakan saudara dengan rasa takut, saudara merasa enggak hari-hari ini di tengah masa yang sukar di akhir zaman, saudara kelihatannya hidup bebas, enggak dipenjara. Tapi saudara bisa rasakan iblis itu banyak memenjarakan anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan apa? Rasa takut yang berlebihan. Orang yang punya rasa takut yang berlebihan sekalipun hidupnya tidak dipenjara, tapi benar-benar kerasa seperti dipenjara loh saudara. Coba saudara rasakin, kalau orang punya takut berlebihan, makan steak ya, yang enak harganya 500.000, itu tidak kerasa enak loh, tidak bisa nelen loh. Ada banyak orang yang berkata, kelihatannya saya bisa tertawa, kelihatannya saya bisa beli sesuatu makanan yang mahal. Tapi ketika saya makan, makanan itu tidak ada rasanya saudara. Orang bilang enak, teman saudara bilang enak, saudara bilang tidak bisa telan. Kenapa? Karena hidupmu dipenjara dengan rasa takut yang berlebihan. Ketakutan yang belum tentu terjadi, tapi sempat mencuri rasa nyamanmu, rasa kebebasanmu, sukacita untuk waktu punya hubungan dengan Tuhan. Itu banyak dicuri ketika hidupmu hanya ditentukan oleh rasa takut, rasa takut. Hari ini yuk, kalau Tuhan bilang gini, aku itu sudah memerdekakan hidupmu. Jangan mau saudara, dibelenggu dengan takut, dipenjara dengan takut. Lama-lama saudara depresi, saudara akan kena penyakit. Seperti saya pernah kesaksian, saya pernah disuruh doakan orang. Hanya karena rasa takut ya, ketika usahanya hancur. Padahal dia masih punya uang saudara, masih punya rumah ya, tapi ketakutan yang berlebihan. Akhirnya apa? Suami istri ini masuk rumah sakit kolaps saudara. Yang suami meninggal, yang istri terdeteksi banyak penyakit saudara. Itu sebabnya hari ini hati-hati. Virus yang paling berbahaya bukan corona lagi saudara. Bukan virus-virus yang ada di sekitar saudara di udara yang tidak bisa dilihat. Tapi virus yang paling berbahaya adalah virus rasa takut. Makanya kitab Ibrani 13 ayat 6 itu jadikan satu patokan buat saudara dan saya. Saya kalau mulai rasa takut juga, mulai katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap hidupku? Tidak ada saudara. Apa yang dapat dilakukan keuanganmu hari-hari ini atas hidupmu? Apakah Tuhan kalah dengan fakta? Apakah yang dapat dilakukan walaupun bukti suamimu sudah tidak setia, pasangan hidupmu tidak setia, keadaan ekonomimu yang kacau balau? Tapi apakah itu bisa mengalahkan dari kekuatan Tuhan? Tidak ada. Katakan seperti kitab Ibrani, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Mungkin hari-hari ini saudara sedang dihakimi orang, saudara sedang ditindas oleh orang, saudara sedang diperkarakan oleh orang, sementara saudara tidak salah. Katakan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan di pihakku, Tuhan itu pasti akan menolong hidupku. Itu yang perlu saudara dan saya ucapkan hari-hari ini. Amin saudara, ya. Yuk kita lihat bagaimana kehidupan. Kalau saudara hari ini menghadapi masalah yang membuat saudara takut, tidak perlu takut. Hari ini seburuk apapun masalahmu, saudara tidak perlu takut. Saudara lihat bagaimana Musa berkata kepada bangsa Israel hari itu di Keluaran 20:20. Ini buat peringatan saudara dan saya. Apa yang menimpa saudara itu bukan masalah lagi, bukan untuk tujuannya buruk, tapi tujuannya supaya saudara dan saya belajar takut akan Tuhan. Tapi seberapa banyak saudara dan saya justru salah. Waktu masalah terjadi, waktu proses itu diizinkan terjadi supaya saudara belajar untuk takut akan Tuhan, saudara justru ketakutan akan masalah. Prosesnya tidak berhenti-berhenti. Tuhan bilang gini, tidak lulus. Takut masalah tapi tidak takut akan aku. Diproses lagi, dilihat responnya gimana. Loh, tidak takut akan aku. Hidupnya depresi tapi takutnya akan masalah. Padahal tujuan Tuhan supaya saudara dan saya lewat masa yang sukar belajar untuk takut dan hormat akan Tuhan. Yuk kita baca di Keluaran 20 ayat 20. Apa yang Musa katakan ini buat saudara dan saya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah itu datang dengan maksud mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Tuhan ada padamu. Agar jangan kamu berbuat dosa. Saudara tangkap di Keluaran 20 ayat 20. Ini ayat yang mengingatkan saudara dan saya. Hari ini Tuhan itu datang atas hidup saudara dan saya. Ya, mungkin saudara pikir Tuhan itu datang, berkat, mujizat, pemulihannya. Enggak. Saat Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saya, Dia datang dengan maksud untuk mencobai saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang gini di firman Tuhannya, berbahagialah engkau jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau saudara mulai berdoa, Tuhan berkati hidupku, Tuhan pulihkan hidupku, aku mau hidup sungguh-sungguh kepadamu, aku mau hidup lebih dekat kepadamu. Dia akan datang dengan berbagai macam cara pencobaan lewat masalah. Supaya apa? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya engkau jangan berbuat dosa. Yang ketiga di Yohanes 15 ayat 2, supaya engkau berbuah lebat. Ranting yang ada padaku tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya lebih banyak lagi. Hari ini saya sudah jelaskan bagaimana yang Tuhan bersihkan. Saudara mungkin sudah berbuah, tapi lebih banyak daunnya. Sehingga daun ini akan dipangkas sama Tuhan supaya buahnya itu lebih lebat. Tangkep ya saudara, Tuhan tidak pernah berkata gini, berdaunlah lebat-lebat. Tidak saudara, tapi firman berkata Tuhan itu kepingin saudara dan saya buahnya yang lebat. Nah, kalau didapati daunnya yang lebat, otomatis ranting itu akan dipotong bagian daunnya supaya buahnya ini lebih lebat lagi.
Jadi hari ini Tuhan itu datang dengan pencobaan supaya saudara belajar takut Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, dan supaya daun-daunnya dipangkas untuk berbuah lebih lebat lagi. Ada banyak daun-daun, ya walaupun orang sudah melayani Tuhan, saya dipangkas daunnya sama Tuhan, walaupun saya sudah melayani Tuhan. Ada banyak kesenangan berhala-berhala saya pada waktu melayani Tuhan masih terlihat, saudara. Saya masih lebih cinta yang namanya dunia, keinginan daging saya. Ya, saya kalau lihat apa keinginan dunia, misalnya beli ini, saya dulu tidak punya penguasaan diri, saudara. Tapi ketika Tuhan mulai pangkas daun saya mulai bisa hari-hari ini penguasaan diri dengan baik. Sampai anak saya bilang gini, Mami ini berubah ya, Mam. Dulu kalau belanja sama Mami ini enjoy. Mami itu semangat kalau shopping. Tapi kali ini kalau Mami diajak ke shopping, Mami itu enggak beli apa-apa. Mami cuma lihat, Mami cuma ngamati kita, ya bagus beli, kalau enggak bagus enggak usah beli. Tapi Mami enggak beli apa-apa. Beli dong, Mam, beli dong. Ya, itu anak saya. Mereka bisa melihat bagaimana hari ini memang kehidupan kalau bersama Tuhan itu pasti dipangkas daunnya. Mungkin ada hobi-hobi. Hobi itu juga daun, saudara. Ya, mungkin saudara jago untuk main WhatsApp untuk perkara sia-sia, main YouTube, internet dan sebagainya. Saudara sampai lupa waktu buat Tuhan itu daun. Makanya datang banyak masalah hari-hari ini, tujuannya itu baik. Makanya ndak usah lari hari ini dari masalah, ndak usah takut sama masalah. Saudara perlu merdeka dari rasa takut supaya tujuan Tuhan membuat saudara jangan berbuat dosa, supaya saudara dan saya hari ini takut akan Tuhan, berbuah lebih lebat, itu terjadi. Amin, saudara. Jadi saudara hari ini yuk kita baca bagaimana kita ini kenapa. Saya akan buka pemikiran saudara, kenapa kita harus merdeka dari dosa. Ini yang harus perlu saudara tahu. Pengkhotbah 5 ayat 14 sampai 16. Pengkhotbah 5 ayat 14 sampai 16. Sebagaimana ia, ya saudara dan saya, keluar dari kandungan ibunya, ya saudara pasti keluar dari kandungan ibu, ya tidak mungkin saudara keluar dari kandungan bapak, ya. Demikian juga ia akan pergi telanjang. Lihat ya saudara, seperti ketika ia datang dan tidak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Yang pertama, saudara perlu merdeka ya dari rasa takut. Kenapa? Karena senyatanya yang pertama, saudara lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Tapi karena Yesus, sang anak, sudah memerdekakan saudara dan saya, hidup yang seharusnya menuju maut, saudara dan saya, Tuhan merubah hidup saudara dan saya, hidup kekal bahagia selamanya. Itu sebabnya firman berkata, merdeka. Anak itu sudah memerdekakan saudara dan saya, maka saudara dan saya harus benar-benar merdeka. Jadi yang pertama hari ini Tuhan sudah merubah hidupmu yang sia-sia. Ya bukan sia-sia lagi saudara. Pulang, lahir, mati, tidak bawa apa-apa. Seharusnya saudara binasa, tapi hari ini karena anak sudah memerdekakan saudara dan saya, Yesus, makanya hari ini kita punya hidup kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara baca. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Ya, lihat ya, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Yang kedua, ketika Yesus sudah memerdekakan saudara dan saya dari hidup yang cuman menjaring angin. Saudara kerasa enggak? Kalau enggak ada Yesus, saudara hidup itu sia-sia loh. Ya, lahir, terus habis gitu sekolah, menikah, kerja, ya. Menikah, kerja, setelah itu tua, mati.
Terus mati semua yang saudara hasilkan, tidak dibawa apa-apa, termasuk orang-orang yang saudara cintai, tidak bisa janjian, mati sama-sama yuk besok-besok. Tidak bisa loh saudara. Kita pasti meninggalkan secinta-cintanya saudara sama anak, secinta-cintanya saudara sama pasangan hidup. Tetap pada suatu kali kematian itu akan memisahkan saudara dan orang-orang yang sangat saudara cintai. Seberharga pun orang yang saudara cintai hari ini, kita tidak bisa menentukan bahwa kita bisa hidup mati sama-sama. Tidak bisa saudara. Mati sama-sama tidak ada saudara. Ya, kecuali bunuh diri saudara. Dari situ kita menyadari bahwa hidup ini senyatanya sia-sia. Tapi karena Tuhan sudah datang memerdekakan saudara dan saya, hari ini hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berharga dan mulia. Amin saudara. Yang ketiga, saudara lihat ya, malah sepanjang umurnya ia berada di dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Hari ini jangan protes sama Tuhan. Kalau saudara lihat, senyatanya hidup di dunia ini bukan banyak nuntut hidup nyaman. Hidupmu bahagia itu bukan di dunia. Hidupmu nyaman itu nanti di surga kekekalan. Lihat firman Tuhan berkata, malah sepanjang umurnya, ia berada di dalam kegelapan. Karena memang dunia ini dikuasai oleh penguasa dunia yang jahat. Sehingga dunia ini memang gelap saudara. Tapi kita bersyukur kita punya terang Kristus. Saudara lihat, mengalami banyak kesedihan, kesusahan, penderitaan, kekesalan, kesel. Hari ini kalau ada orang yang nyakiti hatimu di dunia, ya memang inilah keadaan nyatanya saudara. Senyatanya kalau kita tidak punya Kristus, hidup di dunia ini cuman berputar, gelap, sedih, ya, susah, menderita, kesel sama orang, kesel saudara, dibuat sakit hati. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang gini, aku memerdekakan hidupmu dari hidup yang gak punya pengharapan. Orang kalau hidupnya menderita, kesel, susah, ya, yang namanya hidup dalam kesedihan, punya pengharapan gak saudara? Tidak punya saudara. Kalau tanpa Yesus, pasti kalau orang tidak hidup di dunia ini ngalami seperti ini, orang bilang gini, mati aja sudah. Buat apa hidup, mati aja, bunuh diri. Tapi Yesus datang buat saudara dan saya hari ini, memerdekakan saudara dari hidup yang tidak punya pengharapan, yaitu menjadi hidup yang punya kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Karena dibalik semua kekesalan hati, kesedihan, penderitaan, ketika Yesus lahir dalam hidup saudara dan saya, ujung-ujungnya bukan kehancuran, tapi ujung-ujungnya selalu kemuliaan, selalu kemenangan, selalu kekuatan, selalu hidupmu hari demi hari. Ketika melewati semua proses penderitaan ini, ada rencana Tuhan, yaitu hidupmu makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Amin saudara. 3 hal yang akan saya bahas ya. Cepat, setelah itu selesai kok saudara ya. Jadi hari ini yuk merdekakanlah dari rasa takut. Kalau iblis mulai datang dengan intimidasi rasa takut, mulai katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang bisa dilakukan dunia, apakah yang bisa dilakukan manusia atas hidupku? Kalau Tuhan sudah memerdekakan hidup saudara dan saya, maka saya dan saudara benar-benar merdeka. Itu yang perlu saudara ucapkan. Dan saudara pula mulai merubah mindset. Dengan kehadiran Yesus, saudara mulai merenung, iya ya, seharusnya aku ini mengucap syukur, tidak boleh banyak berkeluh kesah jadi anak Tuhan. Yesus itu loh sudah kasih hidupnya datang di dunia. Saya yang harusnya binasa, hari ini saya memperoleh hidup yang kekal bahagia. Hidup saya yang harusnya cuma menjaring angin sia-sia, tapi Tuhan berkata hidupmu berharga dan mulia. Hidupku yang hari ini seharusnya hidup dalam penderitaan, kesesakan, kesesalan, kesusahan, kesedihan di dunia. Hidup yang tidak punya pengharapan, tapi Tuhan sudah datang di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita semua hidup di dalam kekuatannya.
Hidup di dalam satu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun kenyataan di dunia mengecewakan saudara, tapi kita harus maklum karena memang dunia ini bukan tempat hidup saudara dan saya. Hidup ini penuh kepahitan, penuh kesal, penuh sedih, itulah nyatanya. Yuk kita buka yang pertama ya. Bagaimana hidup. Makanya kita tahu sehebat, sesukses apapun kita, tanpa Tuhan, ingatkan hidup saudara. Kita ini cuma debu yang hidupnya tidak bisa apa-apa. Jangan sombong saudara ya. Kalau kita hari ini ada di atas, jangan suka menghina orang. Miskin kamu miskin, kamu bisa apa? Hina kamu memang bodoh, tidak bisa apa-apa. Hati-hati saudara, setiap apa yang diucapkan miskin-miskin itu akan kembali saudara makan buahnya. Setiap saudara mengucapkan hidupmu hina, tidak bisa apa-apa, jangan membalas, itu akan kembali kepada pemiliknya yang mengirim setiap kata-kata yang menghujat saudara dan saya. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, kalau dikatakan miskin, bodoh kamu, memang kamu benalu, memang kamu tidak bisa berbuat apa-apa, lepaskan berkat dan doa atas orang yang memaki-maki saudara, menghina saudara. Itulah yang akan menjadi satu buah di mana berkat itu akan diberikan kepada saudara. Justru kemiskinan, kebodohan, justru harga diri yang diinjak-injak itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan merubah hidup. Hari ini tenang ya saudara. Yuk kita semua mau merdeka dari rasa takut. Jangan jadi anak Tuhan. Kelihatannya hidupnya ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya dibelenggu rasa takut. Itu seperti di penjara. Nyesek tiap bangun. Buat apa saudara? Kalau hidupmu setiap hari hanya takut, itu kayak orang di penjara loh. Saudara bebas, tapi saudara senyatanya otak, pikiran yang namanya damai sejahtera, saudara tidak pernah menikmati hidup saudara. Walaupun saya ada dalam masalah, ya saya sering ngomong, saya hidupnya tidak di penjara. Kelihatannya masalah mau menjara saya, tapi tidak bisa. Saya tidur nyenyak, makan nyenyak. Waktu saya mengerti apa? Firman. Tapi kalau orang tanya, Bu Eli sempet gak ngalaminya? Oh sempet saudara. Bangun tidur itu gini. Dengar berita. Diajak makan sama teman saya bisa nutupi loh. Banyak orang kan kelihatannya ketawa di depan. Tapi siapa yang tahu hatinya? Teman saya berusaha menghibur saya. Ayo makan, kamu jangan susah. Ya saya ikut makan, diajak mereka. Mereka tahu saya lagi ngalami prahara. Mereka pingin berniat baik menghibur saya. Diajaklah saya makan, ditraktir makan. Tapi pada waktu makan, rasa takut ini tetap ikut saudara. Sehingga ketika makan, saya juga tidak bisa menikmati. Saya nggak bisa menikmati ketika mereka ketawa-ketawa. Hidup saya cuma terfokus dengan ketakutan. Tapi sejak saya mengerti firman, bodohnya saya. Ngapain sih saya takut? Wong Tuhan itu sudah benar-benar memerdekakan saya. Saya tidak perlu takut. Hari ini cuma proses itu membuat saya supaya belajar takut akan Tuhan. Amin saudara. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Yuk, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara tahu, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi hari ini yuk, kalau saudara tahu Tuhan itu sudah membebaskan saudara dari hidup yang seharusnya lahir, mati, tidak bawa apa-apa. Tapi saudara tahu ketika Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya, saudara pulang bukan dengan tangan kosong saudara. Tulang itu apa? Bersorak-sorai sambil pulang membawa berkas. Sorak-sorai kemenangan saudara. Hari ini tidak usah takut mati. Kalaupun tempat kediamanmu di bumi itu dibongkar, mati pindah alam ya. Mati itu cuman berpindah di alam lain. Dari hidup di dunia menjadi alam surga.
Itulah kehidupan kematian. Jadi tidak usah takut mati, karena firman berkata, kalau tempat kediamanmu di bumi di surga, yang pertama Tuhan itu sudah menyediakan tempat tinggal yang kekal. Tempat tinggal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, arsitek surga. Bagus saudara, nikmat, nyaman, kekal, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Makanya kalau orang yang sudah siap hidupnya benar-benar tulus di hadapan Tuhan, mereka akan bilang gini, kapanpun Tuhan panggil hidup saya siap. Kematian itu adalah keuntungan. Karena apa? Kita menikmati sesuatu yang jauh lebih baik daripada di dunia. Tempat kediamanmu di dunia, mau mewah semewah apapun, sebesar apapun, mati tidak bisa dibawa. Tapi kalau Tuhan yang sudah tempat kediaman kekal, itu selamanya saudara. Tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tempat tinggal tanpa penderitaan dan air mata. Makanya hari ini merdeka aja dari rasa takut. Hadapi hutang, hadapi debt collector, hadapi. Tidak akan ada debt collector yang bisa bunuh hidupmu. Segala sesuatu terjadi itu dalam kedaulatan Tuhan. Kalaupun saudara bayar harga seperti khotbah saya kemarin, kalaupun saudara bayar harga akibat hutang dan saudara hari ini harus menjual aset, harus dikejar-kejar debt collector, saudara hadapi. Tapi kalau saudara sudah bertobat, saudara minta ampun sama Tuhan, percayalah Tuhan itu Bapak yang baik. Ketika Tuhan bilang gini, oke, aku ampuni nak, jangan hutang lagi ya nak, jangan sembrono dalam investasi. Yuk hadapi debt collector. Aku akan turut bekerja di dalam proses bayar hutangmu, menghadapi debt collector, pasti mendatangkan kebaikan kalau hatimu bertobat. Percayalah, tidak akan melampaui kekuatanmu. Berarti debt collector tidak akan bisa hancurkan hidupmu. Berarti rumahmu yang dilelang bank itu tidak akan pernah bisa menghancurkan hidupmu. Karena sejak engkau mengikut sertakan Tuhan dalam proses bayar hargamu, di situ Tuhan turut bekerja. Tangkap saudara, Tuhan pasti ambil bagian waktu saudara menghadapi debt collector. Tidak usah takut. Selama saudara takut akan Tuhan, hidupmu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Itu tadi, Mazmur 34. Hidupmu akan panjang umur. Itulah janji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yuk, saudara lihat Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Yuk, kita ini sudah dimerdekakan Tuhan untuk menikmati terang yang hidup. Jangan hidupmu lagi dikendalikan oleh iblis. Hidup terus dalam ketakutan. Orang yang dalam takut itu orang yang hidup dalam gelap. Karena iblis yang mengendalikan. Kalau Tuhan yang kendalikan hidupmu, saudara hari ini akan kuat. Saudara akan bilang gini, tidak takut. Apapun aku hadapi. Kalau memang aku hari ini mengalami keuangan, rumahku dilelang bank, itu karena kesalahanku. Tuhan itu tetap Bapak yang baik. Dia pasti pulihkan apa yang hilang, apa yang rugi. Ketika hidupku jadi orang benar, berkat tetap mengikuti orang benar. Itu artinya saudara pasti dipulihkan. Saudara pasti diberkati kembali. Saudara pasti menikmati bagaimana hidup di dalam terangnya Kristus. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana Tuhan merubah hidupmu yang sia-sia, yang merasa bahwa hidup saudara ini hari ini sia-sia loh saudara. Ya, mati semua nggak dibawa. Ya, apa yang saudara dapat kalau tanpa Yesus, kita ngapain hidup? Mati aja sudah. Tapi ketika Tuhan datang atas hidupmu, yuk kita buka Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara dan saya sebagai biji mata Allah, ya,
Jangan merasa minder. Hari ini pesan saya, yang tidak punya apa-apa pun sudah habis-habisan, tidak perlu minder. Yang hidupnya sederhana, miskin, mungkin saudara membandingkan hidup orang lain rumahnya besar, yang jahat makin besar rumahnya, sementara saudara hidup jadi orang benar, saudara dihina, dimaki. Mungkin rumah saudara sangat-sangat sederhana. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, saudara tidak perlu minder. Karena Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, sebagai seorang perempuan, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Hidupmu kelihatannya sia-sia, tapi hari ini anak Yesus datang untuk memerdekakan saudara dan saya, dan dia berkata, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi, aku tidak pernah melupakan engkau. Jadi jangan berpikir apakah Tuhan lupa untuk memberkati hidupku. Kok hidupku hari ini susahnya Bu Eli, hidupku hari ini lihat pasangan suamiku kok jahatnya luar biasa, kayak bukan manusia, kayak iblis Bu Eli, seperti iblis berwajah manusia tapi hatinya iblis. Saudara tidak perlu mengucapkan kata yang negatif. Hari ini hidupmu berharga bukan karena suamimu mencintai engkau. Hari ini hidupmu berharga mulia bukan karena rumahmu mewah. Hari ini hidupmu berharga mulia bukan karena engkau punya jabatan. Hari ini hidupmu berharga mulia bukan karena engkau membawa mobil mewah, tas mewah, ada berlian dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, hidupmu mewah, hidupmu berharga. Itu karena aku tidak akan pernah melupakan hidupmu. Di tengah badai sekalipun, aku tidak akan pernah bisa melupakan yang namanya Eli Kurniawati, yang namanya siapa ini, Jemi Ciao Ciao, tidak akan pernah lupa. Amin saudara, pasangan hidupmu bisa lupa. Teman-temanmu waktu engkau kaya semuanya nempel seperti semut. Ya, ada gula, ada semut. Tapi waktu hidupmu menderita, hidupmu susah, semua temanmu kabur, takut dihutangi uang. Ada banyak orang berkeluh kesah. Bu Eli, dulu saya kaya, teman saya nempel, semua nempel, baik Bu Eli. Tapi hari ini ketika mereka tahu hidup saya di ujung kebangkrutan, mereka mulai kabur. Mereka kalau ditelepon rasanya tidak mau jawab seenaknya, takut saya hutangi. Padahal saya tidak punya pikiran hutang Bu Eli, saya cuman butuh dukungan moral. Saya cuman butuh support teman-teman sepelayanan saya untuk membangkitkan iman saya. Saya cuman berkata, Ibu tidak perlu minder, tidak perlu kekurangan nilai hidupmu. Hidupmu loh, sudahlah, Tuhan aja cukup. Tuhan itu tidak akan melupakan Ibu. Tuhan tetap menganggap Ibu berharga mulia di matanya. Apakah ketika Ibu bangkrut Tuhan sudah mengurangi nilai penilaiannya? Enggak kan? Saya bilang tetap lihat ayat ini. Yang kedua, Tuhan menyayangi kita lebih dari segala-galanya. Bahkan sampai nyawanya diberikan. Sampai diibaratkan, kalau seorang ibu aja bisa melupakan bayinya, aku Tuhan tidak akan. Jarang enggak kita lihat ibu bisa lupa anaknya. Enggak ada kan saudara? Lebih lagi Tuhan bilang, aku lebih-lebih. Kalaupun sampai hal terburuk, ibu bisa lupa bayinya. Aku sebagai Tuhan Allahmu tidak akan bisa melupakan engkau sebagai anak yang aku kasihi. Engkau berharga, engkau mulia di hadapanku. Itu yang membuat saya tidak perlu minder saudara ya. Siapapun saudara, yuk kita merdeka. Iblis intimidasi gini, kasihan deh lu bangkrut lu dijadikan bahan omongan lu, teman-temanmu syukur-syukurin lu ya. Tenang. Kalau iblis mulai memenjarakan saudara dengan perasaan seperti itu, ingat firman-Nya Bu Eli. Tuhan datang memerdekakan saya. Aku berharga mulia. Tuhan tidak pernah lupa hidupku. Tuhan menyayangi aku lebih dari segalanya. Sampai nyawa aja diberikan. Yang ketiga, Tuhan itu melukiskan saudara dan saya di telapak tangannya. Apa artinya kalau dilukiskan di telapak tangannya? Hidup saudara ada di dalam genggaman tangannya, kedaulatannya tetap aman. Kalaupun ada hal buruk diizinkan terjadi, Tuhan tetap pegang kedaulatan penuh atas hari esokmu. Itu sebabnya nama saudara tetap terlukis di telapak tangannya. Dia punya kedaulatan penuh hari ini atas hidupmu. Dan dia berkata siang ini, tenang ya nak, tenang aja. Jangan takut. Aman.
Ada kok namanya Eli, ada yang namanya Ismi, ada yang namanya Jenny, ada semua, ada. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang saudara alami? Tahu. Dia punya kedaulatan, dia pegang hari esokmu secara aman. Itu sebabnya hari ini, merdekalah dari ketakutan. Tidak perlu takut. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, dipenjara dengan rasa takut oleh iblis. Nikmati hidupmu. Kita tidak tahu loh, kapan kita pulang ke rumah Bapa. Ada orang yang ketawa-ketawa malam nanti tidur tidak bangun. Kita berpindah di alam lain, tidak tahu. Makanya sering kali saya pesen ya sama ibu-ibu yang stres depresi. Saya bilang gini, Bu, sudahlah nikmati prosesmu. Nikmati masalahmu. Nanti kalau di surga tidak ada masalah, tidak ada proses. Ibu bilang gini, kangen ya, kangen loh sama masalah. Ternyata di surga tidak ada masalah, tidak ada tantangan, kangen. Ini waktunya di dunia, enjoy. Nikmati proses bersama Tuhan, yang pasti Tuhan itu baik. Amin. Jangan mau hidup di dalam satu ketakutan demi ketakutan. Karena ketika saudara tidak bisa bangkit, ketakutan itu justru yang akan menimpa saudara. Hari ini merdeka dari rasa takut. Merdeka dari rasa minder. Merdeka dari rasa merasa bahwa hidupmu sia-sia. Tidak. Yang terakhir ya. Bagaimana Tuhan merubah hidup yang tidak punya pengharapan menjadi hidup yang kekuatan. Menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Yuk buka Roma 8 ayat 35 sampai 37. Pada waktu saya merenungkan firman Roma 8, 35 ayat 37 di awal-awal proses, saya berkata Tuhan itu luar biasa saudara ya. Kita semua dalam hidup ini tidak bisa ngomong ikut Tuhan nyaman, tidak ada saudara. Janji ikut Tuhan itu bukan berarti nyaman dalam segala hal. Sering kali saya berkata, orang yang nyaman itu orang yang dalam zona bahaya. Karena ketika saudara nyaman, hidupmu ini susah dikendalikan Tuhan. Jujur, orang nyaman itu dikendalikan Tuhan apa dikendalikan dagingnya kalau nyaman. Dulu saya jadi orang Kristen, walaupun sudah jadi gembala 2 tahun, karena nyaman, saya tidak pernah dikendalikan oleh Roh Allah. Roh Kudus sulit mengendalikan hidup saya, tapi kedagingan saya cenderung yang mengendalikan hidup saya. Makanya hari ini saya bilang sama Tuhan, terima kasih loh Tuhan buat proses yang tidak mudah. Hari ini saya tahu bahwa rohmu yang mengendalikan hidupku. Rohmu yang mengendalikan responku. Kalau dulu nyaman, suruh tunduk sama suami. Nehi saudara, no way ya. Saya merasa dulu saya masih cantik ya. Kalau kamu macam-macam saya masih bisa laku. Itu dulu loh pemikiran saya walaupun saya jadi orang Kristen ya. Tuhan suruh saya sabar, enggak bisa Tuhan. Suruh ngampuni, nanti Tuhan. Suruh mengasihi, nanti Tuhan. Kalau dia jahat sama saya 1-2 kali saya ngampuni, tapi kalau terus-terusan Tuhan, sorry Tuhan, sorry. Saya merasa hidup saya nyaman. Tapi sejak saya diproses Tuhan yang tidak mudah, hari ini ngucap syukur saudara. Karena Roh Allah itu yang meremot saya. Dulu daging saya yang meremot, keinginan daging saya yang kuat mengendalikan keinginan saya. Tapi hari ini Tuhan yang pegang remotnya. Aduh, makanya Tuhan itu seneng loh kalau saudara di dalam proses yang tidak mudah. Kenapa? Itu zona nyamannya Tuhan. Tuhan gampang pegang remotnya. Enak, nurut. Suruh sabar, nurut. Ditekan remotnya suruh tunduk, suruh mengasihi, suruh ndak balas maki-maki, ndak maki-maki. Nyaman ndak buat Tuhan? Justru kalau hidupmu di zona nyaman, Tuhan pusing 7 keliling, pusing saudara. Karena saudara dan saya cenderung hidup semau gue, mau-mauku. Kalau ada masalah baru cari Tuhan. Saudara ini aneh jadi orang anak Tuhan. Kalau hidupnya zona nyaman, saudara tidak mau dikendalikan Tuhan. Tapi kalau ada masalah, saudara cari Tuhan. Nah ini susahnya. Tuhan cuman dianggap sebagai tambal butuh. Lama-lama Tuhan jengkel enggak sama saya waktu itu. Saya bisa bayangin, saya merenungkan semua proses hidup saya. Saya bilang, iya ya Tuhan, saya ini dulu jadi anak Tuhan, jadi gembala. Waktu zona nyaman, Tuhan tuh sering sakit hati sama saya. Pasti. Ya gimana?
Kalau ada butuhnya aja cari Tuhan. Tapi kalau saya lagi tidak ada ngalami masalah, Tuhan bilang gini, Eli sabarlah, sabar Eli, sabar, ngampuni, tunduk. Saya tidak mau. Iblis bilang gini, lawan suamimu, tanduk suamimu, maki suamimu, tuh maki-maki, marah, dendam. Oh, saya turut sama iblis. Tapi waktu saya ngalami masalah, saya carinya Tuhan. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Nah Tuhan bilang, loh aku ya tidak di mana-mana, ya deket sama kamu. Saudara tangkap ya. Jadi hari ini kalau hidupmu bukan zona nyaman, ngucap syukur saudara ya. Karena itu tadi Musa berkata kepada bangsa Israel, aku mau buat hidupmu takut akan Tuhan, jangan berbuat dosa. Dan aku sedang, Tuhan berkata, mau dibawa buahnya lebih lebat, bukan daunnya yang lebat, berbuah lebat. Amin saudara, yuk kita baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus ya? Jadi dalam penderitaan kesesakan hari ini, sadar, merdeka dari rasa takut. Tuhan bilang melalui firman-Nya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tidak ada saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian, keset ya. Saudara hari ini ditindas dengan masalah, saudara percaya itu bukan perkara yang sia-sia ya. Tetapi dalam semuanya itu, lihat kata-kata ini, keren saudara. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa? Kristus yang telah mengasihi kita. Makanya hari ini yuk merdeka dari rasa takut. Jangan takut menghadapi penganiayaan. Jangan takut walaupun seperti domba sebelihan. Hari ini mungkin hidupmu mengalami fase di mana ada penindasan, kesesakan, penganiayaan. Itu semua cuman proses supaya hidupmu makin berkurang, Kristus makin bertambah. Pada waktu saudara saya sudah taat, waktu saya menderita, apakah hidup saya tambah baik? Tuhan ingatkan, saya bilang gini, Tuhan sudah ngampuni, Tuhan kok masih menderita? Sudah bisu tuli Tuhan, sudah melayani Tuhan, konselingi orang, selesai saya tambah parah. Tuhan kenapa? Tuhan bawa firman ini saudara. Eli, waktu itu kamu ngalami fase penindasan, kesesakan, penganiayaan. Waktu hidupmu proses, aku mau bawa ke next level. Next level itu fasenya lebih berat, seperti domba-domba sembelian. Aduh Tuhan, berarti gimana? Domba sembelian itu seperti sudah di ujung tanduk saudara. Diapa-apain ya sudah tidak bisa apa-apa. Sepertinya kalah, sepertinya hancur. Itu fase berikutnya. Tuhan ingatkan firman ini, tenang. Fase ini lewat, fase ini lulus, fase berikutnya bukan kalah. Tapi fase berikutnya yaitu tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan lebih dari pemenang saudara. Jangan takut. Hidupmu tidak punya pengharapan hari ini. Melihat kenyataan, mengecewakan semua. Hidupmu sepertinya di ujung tanduk. Ada penindasan, sudah baik, taat. Hari ini kayak dibawa domba, mau disembeli saudara. Ya, fase seperti domba sembelian itu saya alami saudara. Berat saudara. Tapi saya tetap mencari Tuhan. Saya tidak mau lagi di penjara rasa takut waktu saya ngalami fase domba sembelian. Sepertinya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang berkata saya bodoh, saya itu keset, saya itu stupid. Orang bilang gini, kamu ini loh Eli, hidup itu loh cuman sekali. Kok bodohnya si Eli? Lihat toh suamimu sekarang wanita ini makin enak menganiaya kamu. Soalnya kamu bisu tuli. Tapi Tuhan memberikan saya satu janji. Wow, fase lebih dari pemenang setelah fase domba sembelian. Jadi saudara tidak perlu takut.
Yuk merdeka dari rasa takut. Saya sudah selesai ya. 3 hal hari ini saudara perlu merenungkan firman ini. Kalau mulai iblis mengintimidasi rasa takut, bangkitkan merdeka dari rasa takutmu hari ini. Kenapa? Karena anak Yesus sudah datang dalam hidup saudara dan saya, memerdekakan, benar-benar merdeka. Bukan main-main lagi loh saudara. Amin saudara ya. Kita yang hidupnya mati, hidup lahir mati, tidak bawa apa-apa, tapi menjadi hidup yang punya kebahagiaan kekal. Tuhan sudah sediakan rumah, tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu tempat kediaman tanpa air mata dan penderitaan di Wahyu 21. Yang kedua, yaitu bagaimana Tuhan hari ini memerdekakan saudara dan saya dari hidup yang seperti menjaring angin, sia-sia semuanya. Yang saudara tabur, yang saudara peroleh hari ini tidak bisa dibawa mati. Diperoleh untuk ditinggal. Tapi ada satu hal yang Tuhan berkata, hidupmu berharga mulia. Apa yang kau peroleh dengan kehidupan rohmu, ketika engkau hidup benar, itu pasti diperoleh, tapi dibawa mati sampai selama-lamanya. Hari ini hidupmu berharga mulia. Seperti seorang ibu, Tuhan bilang gini, aku tidak pernah melupakan engkau. Aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya, nak, sampai nyawaku aku berikan kepadamu. Yang ketiga, kamu ini ada di telapak tanganku, namamu tertulis, engkau hidup aman terkendali, percayalah, itu senyatanya. Yang ketiga, hidupmu yang tidak punya pengharapan hari ini, kelihatan di dunia kok ada banyak orang yang berkeluh kesah, Bu Eli, saya dari kecil, saya ini sudah hidup keluarga miskin, harapan punya suami menikah, bisa ngangkat kemiskinan, kebahagiaan saya, Tuhan cuman icipi 2-3 tahun, setelah itu prahara dalam hidup rumah tangga saya. Kenapa Bu Eli? Kok Tuhan itu tidak kepingin lihat saya bahagia ya? Pertanyaannya, kalau saudara bahagia, apakah Tuhan dengan mudah mengendalikan hidupmu? Kalau saudara nyaman, apakah iblis atau Tuhan yang mudah mengendalikan respon manusia rohmu? Kalau itu belum saudara bisa jawab, kalau Tuhan yang kendalikan, jangan protes sama Tuhan. Selama hidupmu masih dikendalikan oleh iblis, Tuhan hari ini datang berkata, tidak usah takut ya. Aku cuma mau mengendalikan hidupmu di dalam zona penderitaan, kesesakan. Ada fase di mana penindasan kesesakan, setelah itu naik tingkat fase seperti domba sembelian. Tapi setelah itu ada fase yang ketiga, yaitu hidupmu akan melihat keluar lebih dari pemenang di Roma 8 ayat 37. Amin saudara, saya sudah selesai ya. Happy weekend semuanya, nggak usah takut. Kalau ada orang tanya, Bu Eli gimana caranya supaya kita bisa merdeka dari rasa takut? Baca aja Amsal 3 ayat 5-6, karena waktunya sudah tidak keburu. Amsal 3 ayat 6 ya. Saya ada waktu sebentar, ada. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini kenapa Tuhan datang dengan pencobaan? Karena jalanmu itu bengkok. Amsal 3 ayat 5-6 itu berkata, ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara yang jalannya bengkok ke kanan ke kiri, hari ini Tuhan itu datang dengan cobaan, masalah yang membuat saudara pusing, tidak perlu takut. Karena hari ini Tuhan cuma bilang gini, nak, percaya aja. Segenap hati percaya kepadaku. Karena aku benar-benar memerdekakan hidupmu. Andalkan aku. Total andalkan aku. Yang ketiga, responmu benar. Percayalah kalau aku dalam segala lakumu, itu artinya Tuhan yang pegang remote-nya, maka jalanmu akan aku luruskan. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Tuhan datang dengan masalah itu untuk meluruskan jalan saudara yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi saudara jangan ketakutan. Belajarlah untuk takut akan Tuhan. Karena janji Tuhan di balik takut akan Tuhan akan tidak kekurangan suatu apapun. Panjang umur, keturunan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang siang ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu setiap pergumulan hidup kami bukan perkara yang mudah. Di akhir zaman ini kami membawa beban hidup kami. Biarlah setiap kami hari ini belajar untuk merdeka dari rasa takut. Kami tidak mau jadi orang benar, tapi kami dipenjara oleh iblis dengan rasa takut yang berlebihan. Karena itu bukan dari Tuhan. Biarlah
hari ini kami sudah tahu bahwa Tuhan datang memerdekakan kami dari hidup yang binasa menjadi hidup yang punya kekal, hidup dalam gelap menjadi terang, yaitu hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berharga mulia, bahkan hidup yang tidak punya pengharapan menjadi pengharapan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menjalani hari ini keuangan, buka terobosan berkat, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan, pulihkan rumah tangga, berkati bangsa negara kami, berikan keamanan, berkati semua masa pandemi ini supaya cepat berlalu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu hari Selasa. Happy weekend. Hari ini makan steak, benar-benar steak ya. Hari ini makan tempe pun murah tapi bisa ditelan karena saudara dan saya sudah merdeka dari rasa takut. God bless.